Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Anak-anak semua, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita inginkan tercapai dengan baik dan pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya kita absen Abi Saputra, Agib Praja, Ahmad Farel, Ayu Fitri Amalia, Bima Yuanda, Vika Aprianti, Rizky Handoni. Selanjutnya, apakah anak-anak siap untuk belajar? Siap. Siap? Siap. Ya, alhamdulillah kalau siap. Ya, sehat? Siap. Ya. Judul kita hari ini adalah sama dengan minggu kemarin, yaitu beriman kepada Ada yang masih ingat dah hari akhir kemarin? Tentang apa saja? Satu. Apa? Siapa yang bisa? Pengertian iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Ada yang tahu apa itu hari akhir kemarin? Yaitu yang keras Siva. Ya. Hancurnya bumi dan musnahnya semua makhluk hidup. Bagus, berarti masih ingat pelajaran yang kemarin, ya. Kemudian dalam materi ini hari ini siswa harus banyak bertanya, ya, harus banyak. Kemudian ada yang bisa ditanyakan tentang pelajaran ini? Belum ya? Nanti. Kemudian manfaat mempelajari materi ini. Nah, manfaat mempelajari materi ini sama dengan yang kemarin, ya. Sama dengan yang minggu kemarin, yaitu salah satunya adalah apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Salah satunya adalah menambah pahala yang besar, ya. Kemudian tujuan pembelajaran. Lihat, mengidentifikasi dalil nakli tentang hari akhir, ya. Kita mengidentifikasi, dilihat apa yang mana yang terkandungnya, nanti siapkan pertanyaan dari apa yang belum kita pahami. Kemudian menghubungkan dalil nakli tentang hari akhir dengan fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal ini kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian menyajikan paparan hubungan dalil nakli tentang hari akhir dengan fenomena dalam kehidupan sehari-hari juga, ya. Selanjutnya KD, KI, dan indikator itu kemarin sudah kita jelaskan, ya. Selanjutnya materi kita hari ini yang pertama kejadian-kejadian penting pada masa hari akhir. Apa kejadian penting? Kemarin sudah kita. Kemudian dalil-dalil nakli tentang yang berkaitan pada hari akhir, dalil-dalil nakli tentang berbagai kejadian pada hari akhir. Ini. Selanjutnya kita harus memusatkan perhatian kepada materi ini, ya. Memusat perhatian pada materi ini. Karena kenapa? Apabila kita memusatkan perhatian ini, kita dapat beriman kepada hari akhir kalau kita benar-benar mempelajari materi ini, ya. Kemudian dalil-dalil tentang hari akhir. Nah, ini dalilnya. Dalil nakli. Ini pasti salah satu dalil. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, ya. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam hidup. Ini
Dunia itu pasti akan hancur dan akan ada hari kiamat. Ya. Kemudian ada dalil-dalil yang lain. Nah, ini tentang hari kiamat juga ada dalil yang lain. Selanjutnya dalil berikutnya ini ada juga, kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 187. Kemudian ada makin sering gempa makin dekat kita dengan kiamat. Nah, ini ada juga dalil. Semakin sering gempa maka dunia semakin dekat dengan kiamat. Dalil. Ini dalil-dalil tentang hari kiamat. Selanjutnya dalil tentang apa? Tentang kejadian setelah hari akhir, ada alam barzah, ini dalilnya. Ya. Kemudian tentang Yaumul Ba'ats. Siapa yang tahu Yaumul Ba'ats kemarin apa? Hari kebangkitan. Kemudian ada Yaumul Mahsyar. Ada yang tahu tentang Yaumul Mahsyar? Ada? Hari perkumpulan. Kemudian ada Yaumul Mizan. Yaumul Mizan hari penimbangan. Kemudian ada Yaumul Hisab, hari perhitungan. Ada surga dan ada neraka. Ya itulah dalil-dalil tentang hari tentang kejadian setelah hari kiamat. Anak semuanya, coba identifikasi ayat Al-Quran atau dalil-dalil tentang hari kiamat dan dalil-dalil tentang kejadian setelah hari kiamat. Ya, saya kasih waktu 2 menit. Ayo. Sudah siap identifikasi? Silakan yang ingin bertanya. Saya, Pak, berdasarkan surat Al-Mu'minun ayat 100 tersebut, apa yang dimaksudkan dengan dinding dalam ayat tersebut? Pertanyaan selanjutnya siapa? Saya, Pak. Allah yang menghidupkan yang mati. Apakah orang yang mati kemudian hidup kembali itu atau disebut mati suri? Termasuk dalam maksud ayat ini, Pak. Maksudnya orang yang mati suri itu termasuk dalam maksud ayat itu? Iya. Ah, ya. Bagus pertanyaannya. Simpan pertanyaan itu, nanti kita bahas. Siap? Selanjutnya. Saya, Pak, saya ingin menunjukkan 2 pertanyaan. Apakah kita akan bertemu dengan keluarga kita di hari Yaumul Mahsyar? Ya. Mereka yang tidak mendapatkan keadilan di dunia, apakah nanti di Yaumul Mizan akan mendapatkan keadilan? Ya, nanti kita jawab ya. Irfan, tolong kamu tulis setiap pertanyaan yang ada ya. Iya, Pak. Ya. Baik, pertanyaannya ada 6. Yang pertama, pertanyaan dari anak kami Priski tadi ya. Ya, Pak. Priski. Pertanyaannya berdasarkan surat Al-Mu'minun ayat 100 tersebut, apa yang dimaksud dengan dinding dalam ayat tersebut? Dinding dalam ayat tersebut ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari anak kami Ivan. Ivan ya. Allah menghidupkan orang yang mati. Ya, apakah orang yang mati kemudian hidup kembali itu atau disebut mati suri termasuk dalam maksud ayat tersebut? Ya. Apakah kita akan bertemu keluarga kita di hari Yaumul Mahsyar? Bertemu pedak nanti. Kemudian yang keempat, mereka yang tidak mendapatkan keadilan dunia, apakah nanti di Yaumul Mizan akan mendapat keadilan? Nanti kita jawab sama-sama ya. Yang kelima, apakah orang-orang non-muslim yang banyak berbuat kebaikan bahkan dermawan bisa masuk surga? Kemudian yang keenam, bagaimana perhitungan amal kita nanti di Yaumul Hisab? Bagaimana Allah tahu? Katanya. Sedangkan amal kita tersembunyi. Setelah itu bukan sedikit manusia di dunia ini, banyak. Ya, begitu maksudnya Mas Iko?
Ya. Untuk memecahkan masalah pertanyaan tadi, maka harus diselesaikan secara diskusi atau berkelompok. Sekarang bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang telah kita bentuk minggu yang lalu. Silakan. Kelompok 1 sini, 2 sini, 3 sana. Ya, silakan. Anak-anak semua, kami persilakan kepada kelompok 1 untuk menanggapi pertanyaan dari temanmu tadi. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman kami, yaitu dari kelompok 2. Pertanyaan pertamanya adalah, dan ini jawabannya. Di Yaumul Mahsyar kita bisa bertemu dengan keluarga kita, sebab kata Nabi ada 3 tempat yang tidak bisa memikirkan sesuatu kecuali diri kita sendiri, yaitu mizan, hisab, dan syirat. Pertanyaan keduanya, ini jawabannya. Sudah pasti di akhirat kita mendapat keadilan dari Allah, karena sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang paling adil. Dari kelompok 2, silakan tanggapi pertanyaan tadi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan teman kita dari kelompok 3. Mati suri merupakan di dalam kekuasaan Allah menghidupkan kembali makhluk ciptaannya. Tetapi mati suri tidak termasuk dalam maksud Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 56. Dari kelompok 3, saya tanggapi pertanyaan dari temannya tadi. Baiklah, kami akan menanggapi pertanyaan dari teman kami yang berada di kelompok 1. Menurut Islam, sebaik apapun orang non-muslim tidak akan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah. Sebagai contohnya adalah teman Rasulullah. Oke, anak-anak semuanya, kembali ke kursinya masing-masing, ya, karena selesai kita mempresentasikan hasil diskusinya, kembali ke kursi masing-masing. Silakan kerjakan LKPD, ya, lempar kerja peserta didik, ya. Nih, ayo. Oke, anak-anak, perhatikan tanda-tanda hari akhir. Ya. Tanda-tanda hari akhir kemarin sudah jelas bahwa ada tanda kecilnya dan ada tanda besarnya. Itu tanda akhir. Tapi yang perlu kita perhatikan benar, yang ada di sekitar kita itu tanda hari akhir yang lebih banyak terjadi. Tanda kecilnya. Tanda besarnya hari ini belum kelihatan. Ya. Belum ada. Ya. Belum ada yang kelihatan. Tapi tanda kecilnya sangat banyak. Salah satunya apa? Merajalelanya minuman keras, narkoba. Jadi orang menjual, memakai, mengedar, tidak ada lagi rasa malu, tidak ada lagi rasa takut. Ada yang bisa menyimpulkan hasil diskusi tadi tidak? Ada, ya. Dari diskusi tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa kejadian setelah hari akhir itu ada beberapa banyak, tapi yang kita bahas cuma berapa, sampai 7 saja, kan? Ada yang namanya Yaumul Barzah atau hari kita di dalam kubur. Kemudian untuk tugas kamu di rumah, baca buku-buku yang berkaitan dengan hari akhir, baik itu buku paket maupun buku-buku lain yang berkaitan, semuanya, baik itu dari majalah, baik itu dari koran, baik itu kamu tonton filmnya tentang hari akhir, ya, macam-macam, atau kamu ambil dari internet, boleh, ya. Kemudian kamu coba mendeskripsikan semua hasil bacaan kamu itu nanti, agar kamu dapat menguasai pembelajaran iman kepada hari akhir. Oke, anak-anak semuanya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kami minta kita semua sama-sama mengucap hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.